cuman satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, harus keloncongan, semoga bisa makan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, asihkan fotonya, Indonesia berkah. Amin aja dulu. Pengen nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Pengen pupuk gratis, petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia, amin pemimpinnya. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, asihkan fotonya, Indonesia berkah. Amin aja dulu. Pertama saya mau tanggapi dulu pernyataan profesor saya juga di UI, Profesor Iqbal, yang tadi menyatakan bahwa anak kos ya Prof. Kalau saya bilangnya udah bukan anak kos Prof, anak haram konstitusi kalau katanya Tempo. Pemimpin kita yang tertinggi kehilangan apa yang disebut Bung Karno sebagai fatsun politik. Fatsun politik itu berasal dari etika politik. Jadi ketika kita punya pemimpin yang sudah kehilangan etika dan dalam tanda kutip adalah pemimpin yang tidak tahu malu, maka bangsa ini dalam masalah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, ini mulai nih, ini jelang detik-detik masuk masa kampanye, mulai ada, kalau menurut saya secara pribadi ini black campaigns ya. Jadi ada negative campaigns, ada black campaigns ya. Kalau negative campaigns kan menyampaikan sesuatu hal yang negatif tentang lawan politiknya. Tapi itu benar, itu fakta ya, bukan hoax. Tapi kalau black campaigns ya itu hoax, itu bohong, itu dibuat-buat, itu membuat kabar yang tidak sebenarnya dan seterusnya. Nah, ini kita melihat kemarin cukup ramai juga menjadi perbincangan ketika kita melihat ada pernyataan, bahkan dilakukan juga sebuah konvoi
ya, di suatu tempat, saya belum tahu namanya apa ini ya. Mungkin nanti sahabat SC ada yang tahu, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Katanya ratusan relawan Anies Jawa Barat berbalik arah mendukung Prabowo Gibran. Ini secara nalar tidak masuk, ya, nggak masuk akal. Tapi kalau secara yang lain bisa masuk itu barang. Ya kan, misalkan dia memang dari awal boleh jadi penyusup, ya, atau sebetulnya dia bohong, dia bukan relawan Anies tapi ngaku-ngaku relawan Anies. Gitu. Nah ini yang akan kita bongkar satu persatu karena kita tahu persis saya Saiful Zaman, ya, komando menangkan Anies Baswedan sudah berdiri 2 tahun. Dan DPP-nya di Jawa Barat, di Bandung. Dan kita di Jawa Barat ini berinteraksi secara intens setiap hari di berbagai grup WhatsApp. Bukan hanya di grup WhatsApp, offline juga kita ketemuan langsung. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, bahkan ada yang setiap hari ketemu. Kita punya markas. Nah, jadi ketika ada orang yang mengaku relawan Anies, kemudian nggak kita kenal, nah ini kan yang patut dipertanyakan. Benar apa tidak ini relawan? Jangan ini lagi-lagi karena politik artifisial yang dikedepankan oleh Prabowo Gibran, maka segala sesuatunya dilakukanlah dengan cara buatan-buatan seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, Black Campaigns ala Pragib. Saya belum tahu nih apa namanya, singkatannya apa ya. Kalau yang udah clear itu kan Amin ya, Anies Muhaimin. Kalau di sana apa nggak tahu, Gamut, GoFood apa Gama gitu. Tapi secara resmi kita belum dengar. Nah ini juga sama, Pragib atau Pragi atau apa ya. Tapi itu nggak jadi soal lah. Yang jadi soal adalah ini, kita lihat, benarkah ada relawan Anies balik arah? Kenapa? Nah, ini yang akan kita bongkar pagi hari ini. Sekarang kita lihat dulu. Ini awalnya saya dapat kiriman video dari senior saya ini ya. Kita tonton 1 menit nih. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto semakin kuat menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Sebab, dukungan Prabowo meningkat setelah mendapat dukungan dari ratusan relawan Anies Baswedan Jawa Barat yang mengalihkan dukungan kepadanya. Ratusan relawan Jabar Anies menggelar deklarasi peralihan dukungan kepada Prabowo di Bojong Pondok Terong, Jawa Barat pada Minggu, 26 November 2023. Dalam deklarasi tersebut, ratusan relawan secara simbolis melepaskan baju lama mereka dan mengganti dengan yang baru. Koordinator Relawan Anies Jawa Barat, Haji Muhammad Yusuf mengatakan Prabowo Gibran merupakan sosok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia ke depannya. Mereka melihat Prabowo Gibran telah bekerja nyata selama ini untuk kemaslahatan masyarakat. Direktur Survei and Polling Indonesia, Igor Dirgantara mengatakan peralihan dukungan tersebut menunjukkan Prabowo lebih memiliki ketokohan yang kuat dibanding Anies. Terlebih, Jawa Barat merupakan basis Prabowo selama ini dalam kontestasi pemilihan presiden. Ya, siapa itu Haji Muhammad Yusuf? Kemudian dibilang bahwa Jawa Barat lumbungnya suara Prabowo di 2019. Betul. Bahkan berapa? Nyaris 60% kalau tidak salah suara Prabowo Sandi di Jawa Barat ke tempo hari 5 tahun yang lalu. Tapi itu dulu. Itu dulu. Sekarang kan sudah terjadi banyak perubahan, banyak dinamika, dan kemudian akhirnya mayoritas pendukung Prabowo beralih ke Anies Baswedan. Bahkan saya mau bilang begini. Apakah memang tidak ada pendukung Anies yang kemudian berbalik arah ke Prabowo? Ada. Saya tahu orangnya. Saya tahu persis. Dan konon katanya ya orang itu digaji. Ya barangkali dia lebih mengedepankan itu. Tapi itu hanya beberapa dari 100% pendukung Anies, itu cuman ya segelintir saja itu. Nah, jadi ini bukan tidak bisa disebut gelombang. Memang Anies Muhaimin di paslon 1 itu memang gak ada uang. Jadi kalau niatannya mencari cuan, ya barangkali dia pindah gitu.
Tapi yang rakyat hari ini butuhkan kan perubahan secara fundamental. Ya nanti kita coba lihat lah gambaran kemarin yang luar biasa tentang IKN. Bagaimana dana untuk IKN ini kalau dialihkan untuk mengembangkan provinsi-provinsi, kota-kota ini luar biasa besar. Pemerataan bisa terjadi. Tapi kalau IKN yang jadi saja, ya sudah IKN saja di situ yang maju. Daerah-daerah sana makin terpuruk. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah gairah besar dari mayoritas rakyat Indonesia yang mendukung Anies Baswedan. Meskipun di situ nggak ada uangnya, gitu. Relawan tuh nggak dibayar kalau di Anies, beda cerita sama yang lain. Kemudian ini siapa juga Haji Muhammad Yusuf, saya cari tahu nggak ada. Dia diskusi relawan Anies Jawa Barat yang saya sangat intens menyimak walaupun tidak aktif diskusi, tidak ada nama itu. Bahkan saya coba cari tahu di googling, ya, nanti kita lihat juga ada di Wikipedia, yang muncul tuh mantan wali kota Tasik. Apakah dia? Belum tahu juga kita. Yang pasti tidak ada ketua relawan yang namanya itu gitu.